Ini adalah Salt Bae, sebuah figur yang awalnya dirayakan karena gaya unik dan flamboyannya dalam menaburkan garam, menjadikannya sensasi viral dan mendapatkan pujian besar. Reputasi Salt Bae kini mengalami perubahan drastis. Dari awal yang menarik dan segar di dunia kuliner, ia kini menghadapi pelarangan dari beberapa acara olahraga paling bergengsi dan menjadi salah satu tokoh yang paling dikritik di internet. Mengingat perubahan drastis dalam persepsi ini, mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana Salt Bae bisa berubah dari yang tadinya dikenal sebagai meme viral ini menjadi salah satu orang yang paling dibenci di internet? Nusret Gökçe lahir di Turki pada tahun 1983 dalam keluarga Kurdi yang sederhana. Ayahnya bekerja di tambang dan Nusret kecil harus keluar dari sekolah pada usia 12 tahun untuk membantu ekonomi keluarganya dengan menjadi asisten tukang daging di Istanbul. Siapa sangka dari pekerjaan itulah ia menemukan panggilan hidupnya. Pada tahun 2007, Nusret memulai petualangan kuliner globalnya, bekerja sebagai relawan di berbagai restoran untuk mendapatkan pengalaman. 3 tahun kemudian, ia kembali ke Istanbul dan membuka restorannya sendiri yang bernama Nusret Steakhouse. Restoran ini langsung sukses, dengan hidangannya yang lezat, pelayanannya yang hebat, dan harganya yang saat itu memang sangat terjangkau. Tapi, dengan berjalannya waktu, harga-harga yang ditampilkan di restoran milik Nusret makin meningkat. Sebagai pria ambisius yang telah berpergian ke seluruh dunia, langkah berikutnya Nusret adalah membawa masakan kelas atasnya ke tempat para miliarder, yaitu Dubai. Restoran ini berbeda dengan restoran awalnya di Istanbul yang cenderung sederhana. Restoran yang satu ini penuh dengan gaya dan kemewahan, tempat yang sempurna untuk makan bagi mereka yang punya uang dan suka memamerkannya. Pada dasarnya, Salt Bae dianggap oleh banyak orang sebagai pria menarik yang menaburkan garam dengan memantulkannya dari sikunya ke steak para pelanggan. Hal itu mendorong pria tersebut dan rantai restorannya ke kesuksesan yang luar biasa. Dia memanfaatkan 15 menit ketenarannya dan mengubahnya menjadi lebih dari 50 juta dolar. Tentu saja, kerja keras dan ambisi membawanya ke tahap ini. Dan dia membuat makanan yang enak, memberikan pengalaman restoran yang baik, dan tentunya memiliki pandangan jauh untuk memanfaatkan momen ini. Selebriti dari berbagai industri di seluruh dunia mulai datang ke restoran viral milik Salt Bae tersebut. Dan dia sendiri sering diwawancarai oleh banyak publikasi besar. Salt Bae ada di mana-mana, dan dia pun mulai membuka restoran baru di seluruh dunia. Setiap restoran yang dia buka, harga makanannya cenderung sama atau malah lebih mahal. Meskipun alasan dari kesuksesan restorannya adalah melihat Salt Bae melakukan gaya signaturnya, yaitu menaburkan garam dan rempah-rempah kepada makanan pelanggan. Nama mereknya aja udah cukup untuk menarik orang-orang kaya yang cukup mampu untuk makan steak berlapis emas dan tentu saja memposting gambar-gambar itu di Instagram. Jadi, sekarang kalian udah mendengar dengan singkat mengapa dia bisa sukses. Dia berasal dari kemiskinan, bekerja sepanjang hidupnya, dan berhasil dengan sangat baik. Sebuah cerita yang sebenarnya menginspirasi. Kita bisa berpikir bahwa harga makanan Salt Bae memang konyol, tapi tidak ada alasan nyata untuk membenci si Salt Bae ini. Karena pada akhirnya tidak ada yang dipaksa juga untuk makan di sana. Mereka yang makan di sana melakukannya demi popularitas di media sosial. Gue sebenarnya nggak bisa marah juga, karena dia itu cukup pintar untuk memanfaatkan ketenaran dan mengubahnya menjadi kesuksesan. Meskipun begitu, si Salt Bae ini makin kesini lama-lama makin kesana tingkah lakunya. Hal-hal yang telah dilakukan Salt Bae memulai seri-seri opini publik yang buruk tentang dirinya. Meski menghasilkan banyak uang, ada klaim dari karyawan bahwa dia mengambil sebagian dari tip mereka. Dan ketika mereka mengeluh, dia memecat mereka. Dia menyelesaikan masalah ini di luar pengadilan dengan membayar 230.000 dolar. Ada juga pembahasan terus-menerus tentang harga yang gila-gilaan, termasuk satu tagihan di London yang mencapai sampai 37.000 pound sterling untuk satu kali makan. Lalu ada pelanggaran aturan kesehatan yang membuat salah satu restorannya yang berada di Boston ditutup. Tapi semua itu belum seberapa dibandingkan dengan yang terjadi selanjutnya. Jika menjadi viral menciptakan kesuksesan Salt Bae, maka akan sangat pas jika kehancuran reputasinya dipicu oleh video viral juga. Ini adalah salah satu video yang paling memalukan yang pernah gue lihat.
Nah, dari video itu kita bisa melihat Salt Bay menunjukkan sindrom tokoh utama di final Piala Dunia tahun 2022 kemarin. Ketika Argentina mengangkat trofi setelah pertandingan yang menegangkan melawan Prancis, dalam hitungan menit dari momen paling emosional dalam hidup mereka, salah satu pencapaian yang paling tinggi di dunia sepak bola, seorang pria yang sama sekali tidak ada hubungannya dan bahkan bukan orang Argentina yang terkenal hanya karena menaburkan garam dari siku penuh keringatnya itu. Berdiri di samping pemain, merebut trofi Piala Dunia dari pemain yang baru saja menang, melakukan gerakan viral tabur garam di atasnya, mengangkatnya ke udara, menciumnya, melakukan semua hal yang seharusnya tidak dia lakukan dan sama sekali tidak punya hak untuk melakukannya. Internet pun kembali ramai dengan pembicaraan tentang hashtag #SaltBay. Tapi, kali ini bukan kekaguman dan rasa ingin tahu seperti tahun 2017, melainkan cemoohan, rasa malu, dan kemarahan. Setiap kali kalian pikir ini sudah selesai, muncul lagi klip atau gambar pria ini melakukan sesuatu yang lain kepada juara dunia. Yang paling besar adalah tatapan bingung Messi saat dia berulang kali diganggu dari belakang oleh tukang daging Turki ini. Setelah ditertawakan karena interaksi ini, bukannya menerima dan merenungkan apa yang membuat orang tidak senang dengan perilakunya, Saltby melakukan apa yang akan dilakukan oleh seorang narsisis. Dia memposting video di Instagram yang menampilkan dirinya dan Lionel Messi bertemu, berjabat tangan, bertukar beberapa kata dan berfoto di salah satu restorannya. Ini jelas terlihat sebagai upaya menyedihkan untuk menyelamatkan harga diri, bahwa Messi sebenarnya menyukainya dan mereka berteman. Padahal kita semua tahu kalau kalian terkenal dan pergi ke tempat dengan orang-orang terkenal lainnya, kalian mungkin akan bertukar beberapa kata dan berfoto. Apalagi kalau kalian makan di restoran orang ini. Tapi itu tidak memberinya hak untuk terus-menerus mengganggu mereka di momen terbaik dalam hidup mereka di lapangan yang seharusnya bukan tempatnya. Setelah kejadian ini, Salt Bay dilarang dari ajang-ajang yang diselenggarakan oleh US Open dan juga FIFA. Sejak itu, semakin ia populer semakin banyak restoran yang dia buka. Ulasannya menunjukkan tren yang jelas, semakin baru ulasannya semakin banyak orang yang membicarakan tentang harga yang mahal, layanan yang buruk, waktu tunggu yang lama, dan menu yang terlalu berlebihan hanya untuk dipajang di Instagram. Meski makanannya, harganya, dan Salt Bay sendiri banyak dikritik, dia terus membuka lokasi baru. Meskipun Salt Bay jelas bekerja keras untuk apa yang dia miliki sebelum terkenal, dan mungkin bekerja keras sekarang setelah terkenal, pria ini punya ego yang tak terkendalikan. Dan ini menunjukkan bahwa popularitas di media sosial bisa membawamu kemana saja, termasuk kehancuran karir sendiri.